Hai sahabat Drafo Korea, kali ini kita akan membahas Kiss Sixth Sense pada episode pertama. Pada episode pertama, Han Ye-sul habis lembur tidur di kantor. Esoknya dia langsung pesan 5 cangkir espresso dalam satu cangkir dan minum Red Bull. Ye-sul meramal akan hujan. Rekannya nggak percaya, dia pikir Ye-sul gila. Ye-sul pede aja dan hujan benar-benar turun. Ye-sul tahu apa yang akan terjadi di hari itu. Dia pun akan membuka sebuah pintu dan masuk lalu berciuman dengan pria yang ada di dalam sana. Lalu mereka melakukan itu dan Ye-sul akan menyelesaikannya. Di ruang meeting, Pacha memarahi mereka semua karena nggak ada satupun yang memuaskan klien. Dan ada yang memperbesarkan anggaran untuk konsep murahan pada mereka. Cha Min-ho merasa lucu. Cha Min-ho memegang lehernya. Dan target kemarahan selanjutnya adalah Ye-sul sebagai AI. Dan tugas AI itu memimpin proyek di agensi periklanan. Jadi tugas Ye-sul sebagai AI bekerja sama dengan tim produksi, tim media, dan tim lain untuk mengeksekusi proyek sesuai target waktu dan anggarannya. Cha merasa Ye-sul meremehkan dengan hasil seperti itu dan mempresentasikan. Pacha merasa Ye-sul meremehkannya dengan hasil seperti itu dan mempresentasikannya. Juga dia mengkopi kalimat dari proposal musim lalu. Bahkan musik latarnya mirip kampanye KS elektronik. Dia menyamakan pekerjaan mereka seperti mahasiswa yang hanya dibayar buat bayar kuliah. Pacha menyindir Ye-sul punya indera keenam tapi nggak tahu hasilnya seperti itu. Jika dia nggak bisa melakukan proyek itu, Cha minta dia berhenti. Ye-sul pikir targetnya terlalu singkat dan CD kita kurang sehat, jadi Cha nyuruh dia pakai lidahnya untuk bekerja, tak salahkan yang lain. Ye-sul minta maaf hasilnya nggak sesuai yang diharapkannya. Pacha nggak mengharapkan apapun dan minta dia nggak terlalu pede. Ye-sul pergi dengan muka kesal. Ye-sul menjuluki Pacha sebagai dewa Cha karena Cha Min-ho sering membuat masalah dengannya dan Batara untuk klien. Ye-sul tahu Dewa Cha akan menghentikan presentasinya dan membenci apapun dipresentasikannya. Makanya dia membuat rencana B. Ye-sul kesal sekali padanya, tapi kali ini akan dimaafkan. Ye-sul pun menyibakkan rambutnya. Ye-sul menyuruh tim perencana merevisi proposal dalam 24 jam. Mereka kemudian bekerja sangat cepat. Sementara Ye-sul melihat Dewa Cha sambil jalan melihat ke arahnya dan menunjuk jari kepadanya. Ye-sul kesal lagi, bagaimanapun Cha Min-ho dewa di dunia periklanan juga yang mengajarinya menjadi AI. Ye-sul harus membaca tanda kayak wajah, nada bicara, kata-kata klien agar dia bisa memenangkan kontrak apa enggak. Ye-sul bisa membaca tanda itu tapi tetap frustasi jika hal itu terjadi. Jika Cha Min-ho menunjukkan seringan itu, maka tandanya dia akan menolak presentasinya. Jika dia memegang lehernya, maka Ye-sul target selanjutnya. Yeonggi tahu Ye-sul sudah frustasi 5 tahun lalu. Ye-sul membenarkan. Saat itu penampilan Ye-sul masih polos. Cha Min-ho mengkritik cara berpakaian dan dandanan gaya rambutnya nggak akan bisa menunjukkan keahliannya. Lalu Ye-sul dipinjami kartu kredit untuk membeli baju. Selanjutnya Ye-sul dikritik habis-habisan. Ye-sul menangis. Saat ini Ye-sul mendengar juniornya menangis karena tim produksi memarahinya saat dia mengatakan akan mengubah proposalnya dan tim media mengeluhkan target waktu meskipun sudah menyetujuinya. Ye-sul mengatakan padanya seperti yang dikatakan Cha Min-ho padanya. Kenapa kau menangis? Apa kau dipecat? Apa kau dicampakkan? Kau sangat sakit sampai menangis. Kecuali salah satu dari ketiganya, janganlah menangis, setidaknya tidak di kantor. Pergilah ke salon dan tidurlah beberapa jam. Dengan penampilanmu saat ini, kau tidak akan bisa menemui klien. Ye-sul kesal lagi, dia memakinya saat mendengar dari Cha Min-ho, tapi pada akhirnya melakukan sepertinya. Ye-sul sengaja berdiri dekat Yeonggi agar pekerjaannya lebih cepat selesai 3 jam. Yeonggi lagi melihat idol kesukaannya. Yeonggi menyamakan dia dengan Cha Min-ho. Ye-sul garam, setidaknya mereka nggak akan lembur. Yeonggi ngerti, lalu dia tanya bagaimana Ye-sul tahu akan hujan. Ye-sul hanya akan memberitahunya. Dia bisa melihat masa depan. Yeonggi pikir dia gila karena kurang tidur. Sebenarnya Ye-sul bisa melihat masa depan meskipun gak ada yang percaya Ye-sul punya indra keenam.
Saat bibirnya menyentuh tubuh orang lain, dia akan melihat masa depannya. Sehari sebelumnya, saat di dalam lift, Nona Yun menyibakkan rambutnya dan mengenai bibir Yesul yang berdiri di belakangnya. Yesul langsung mendapat penglihatan kalau besok pagi akan hujan. Kemampuan itu dia dapat 22 tahun lalu meskipun gak tahu dari mana. Saat ia mencium punggung tangan ayahnya, ia melihat ayahnya akhirnya meninggal di rumah sakit. Saat mencium pipi ibunya, Yesul melihat masa depan ibunya. Yesul merasa bisa melihat masa depan orang lain seperti kutukan baginya yang tak terelakkan karena Yesul gak pernah ada di masa depan orang yang dicintainya. Meskipun gak tahu kapan terjadi, namun satu yang pasti masa depan itu pasti terjadi. Saat mencium pipi pacarnya, Yesul melihat di masa depannya dia bersama wanita lain, lalu Yesul minta putus. Pacar berikutnya Yesul selalu menolak jika minta dicium, bahkan pura-pura flu selama 3 bulan. Akhirnya putus lagi. Aturannya Yesul tak akan menggunakan kemampuannya itu. Yesul menemui Payam selaku tim produksi. Payam sepertinya habis minum. Yesul mengharuskan dia hadir di presentasi akhir kali ini. Yang pikir pertemuan itu gak penting. Yesul tanya apa dia sudah melihat surat yang dikirimnya. Yang yakin dia akan membuat klien terkesan dan seakan meremehkannya. Saat Yesul menyerahkan file iklan ranjang Billy pada Pak Cha, dia melihat gambar-gambar dan juga botol obat. Pak Cha merasa itu seperti iklan AC atau mesin cuci. Pak Cha pikir karena itu proyek pertamanya sebagai PM harus bertanggung jawab atas produksi dan hasil. Pak Cha pikir karena itu proyek pertamanya sebagai PM harus bertanggung jawab atas produksi dan hasil akhirnya. Tapi Cha Min-ho melihat logo warna merek nggak sesuai. Apa Yesul nggak melihat saturasi dan kecerahan nggak sesuai? Yesul pikir hampir mirip. Pak Cha nyuruh memperpanjang video akhir 0,2 detik dan tambahan salinannya. Yesul nggak sadar mimisan sampai menitis di bajunya. Pak nyuruh dia ganti baju. Yesul pikir itu setelan mahal. Sampai Pak Cha memberinya isyarat dan Yesul tahu. Yesul langsung ke laba mencari tisu. Pak Cha mengikutinya dan melihat minuman kaleng yang sering diminum Yesul. Presentasi proyek Billy, sayangnya klien merasa itu tampak kurang ciri khas iklan ranjang malas seperti iklan AC atau mesin cuci. Dia pikir penting membuat orang penasaran dengan iklan mereka. Yesul akan menjawab, tapi Cha Min-ho membenarkan tapi menonjolkan alam adalah konsep yang belum pernah dilakukan Billy dan efeknya akan seperti yang diinginkannya. Kalau yang itu mengandalkan Cha Min-ho. Salah satu tim perencanaan mereka klien ingin menekan kontrak sama Dewa Cha, padahal Yesul yang mempresentasikannya. Yesul pikir itu wajar karena dia bertanggung jawab atas merek itu. Yang dipikir Dewa Cha memiliki kekuasaan atas Batara. Lalu Yesul menyuruh mereka pulang. Mereka akan makan-makan untuk menyambut anak magang, tetapi Dewa Cha tiba-tiba kembali dan mengajak rapat. Syutingnya akan dimulai besok. Pak Cha lalu nyuruh Yesul ikut dengannya. Yesul ditanya persyaratan pertama sebagai AI. Yesul rasa presentasinya bagus tadi. Pak Cha bilang dia bahkan gak bisa jawab karena gugup. Lalu persyaratan kedua, Yesul pikir kemampuan merencanakan dan anggaran. Pak Cha menyahut stamina, lalu membawa Yesul ke rumah sakit yang sering dia datanginya. Yesul heran, dia tahu Yesul bertemu dokter yang memperingatkannya dia memiliki gejala insomnia dan ketakutan mental. Dokter itu pikir agensi periklanan itu mempekerjakan orang lebih parah dari industrinya dan para AI tidak pernah mendengarkannya. Yesul bertanya-tanya apakah ada AI lain, juga meminta tak memberi masalah padanya agar badai itu tak menelponnya lagi. Dokter sepertinya menutupi siapa orang itu. Dokter minta Yesul tak minum obat berbarengan dengan Red Bull. Dia akan pingsan seperti tahun lalu. Juga enggak lagi minum kopi. Yesul janji enggak akan minum kopi dan Red Bull lagi. Tapi Yesul minum Red Bull dan ketahuan Pak Cha yang nyuruh dia berhenti dari proyek Mopis. Yesul enggak mau, dia berusaha jadi PM di proyek itu. Bahkan dia begadang demi itu dan Billy. Yesul berusaha bertahan, Pak Cha minta dia enggak bertahan. Yesul mau mengejar Pak Cha, tiba-tiba hak sepatunya patah. Yesul oleh mau pegangan sama Pak Cha, tapi orangnya cuek, akhirnya Yesul terjatuh di lantai. Pak Cha minta tim perencanaan mengubah tata letak juga pencahayaannya. Yesul yang kesal menulis makian untuk Pak Cha sambil pura-pura bersikap manis. Yesul berpikir untuk memukulnya meski harus dipenjara. Tiba-tiba Pak Cha nyuruh dia memeriksa lokasi syuting bersama Adi. Yongji pikir Dewa Cha menyukainya.
Yesul marah dia hampir membunuhnya di tangga, tapi Yesul tak menceritakan detailnya. Temannya pikir pria mendorong karir wanita yang disukainya tak mungkin membunuhnya. Yesul bertanya apakah dia sukses. Gil dan ritme membuatnya pusing, haid, gak teratur dan insomnia parah. Yongji pikir pria kebanyakan mengganggu orang yang disukainya. Yesul pikir Dewa Cha tertarik pada semua orang di kantor karena sering mengganggu mereka, tapi dia rasa lebih sering mengganggunya. Yesul menemui artis yang untuk iklan ranjang. Ho Ji Yo mengeluh bukan Minho sayangnya yang datang. Yesul ngejelasin kalau dia akan terlambat datang. Ji Yong pikir Yesul tak andal karena memilihnya untuk iklan itu dan kerendahan hati, padahal semua film dan dramanya yang berkarakter polos dan lugu gagal. Yesul justru menyukai karakternya yang polos dan lugu di Hello Again. Dan iklan itu bukan kerendahan hati tapi menampilkan Ji Yong sebagai individu. Jadi akan menampilkan kualitas Ji Yong yang dikagumi banyak orang. Juga akan menampilkan daring untuk menjual paket barang yang digunakan Ji Yong sebelum tidur. Ji Yong kini tahu kenapa Minho mempertahankannya. Lalu Ji Yong menyentuh bibirnya ingin tahu merek lipstiknya. Yesul seketika melihat jika nanti iklannya akan berhasil, lalu segera berlari untuk membelikan lipstik seperti yang dipakainya. Setelah Yesul kembali melihat Minho seperti akan mencium Ji Yong, Yesul akan menyerahkan kantong lipstiknya, tapi kakinya tersandung dan kantong jatuh di dekat kaki Minho. Yesul pun lari karena dia malu. Yesul berkata itu sudah biasa karena Minho sudah tua untuk mencium wanita itu. Yesul mengatakan itu bukan masalah besar karena Minho sudah tua. Minho pikir dia salah paham dan minta Yesul menjaga ucapannya sambil menyelipkan botol minuman di genggamannya. Yesul langsung meneguknya setelah dia pergi. Tim perencanaan malam itu mengadakan pesta penyambutan anak magang, sekaligus bersulap untuk tim mereka yang harus selalu begadang. Yesul datang belakangan. Mereka membicarakan Pak Cha. Yesul menasihati untuk tak berharap Pak Cha makan dengan mereka dan tak banyak bicara jika di dekatnya. Yongji ngasih tahu kemampuan Dewa Cha dalam membedakan gerimis dan hujan, juga nuansa lagu, juga tak punya kehidupan sosial. Yesul menghubungi Pak Yom di tim produksi karena memasang ranjang. Malam itu. Pak Yom yang lagi minum pikir tak akan terjadi apapun. Pak Cha tiba di lokasi syuting. Salah satu anggota tim memujinya yang sudah jadi kepala pemujinya masih mengurusi A sampai Z. Pak Cha bilang itu pekerjaannya. Pak Cha menatap langit. Pak Cha menghubungi Yesul tanya persiapannya. Yesul sudah mempersiapkan dan tak akan terjadi apapun. Yesul minta dia memeriksa proposalnya terkait proyek Mopix. Minho langsung menutup teleponnya. Sepupu Yesul kaget melihat dia di rumah setelah seminggu tak pulang. Dia mengeluh waktunya tak banyak tersisa. Yesul gak bisa menemani dalam misinya. Yesul berjanji akan menemaninya. Dia merajuk, tapi setelah diberi banyak uang dia menjadi senang. Yesul tak bisa tidur. Dia punya firasat dan hujan benar-benar turun. Minho menghubunginya. Yesul ke lokasi syuting malam itu mencoba menghubungi tim perencanaan dan tim produksi, tapi tak ada yang mengangkat. Pak Cha menuduh Yesul memesan ranjang sesuka hati. Yesul menahan marah. Dia bilang sudah memeriksa cuaca dan gak ada masalah. Dia hanya asisten manajer. Tim produksi tak mau mendengar perintahnya. Mereka pikir dia tak tahu masalah teknis. Dewa Cha pikir dia hanya memeriksa alasan. Yesul memberitahu sudah menghubungi beberapa orang dari kedua tim dan mereka masih dalam perjalanan. Dewa Cha memarahinya lagi. Apa mereka bisa menggantikannya dalam proyek itu? Merasa dari tim perencanaan, Yesul harus mengurusi masalah produksi, pemasaran, bahkan pekerjaannya seperti itu. Jika belum tahu pekerjaannya, Dewa Cha nyuruh dia mundur dari proyek itu. Yesul minta maaf. Jika belum memikirkan apa yang bisa dilakukannya, baru dia boleh menjawab. Pak Cha marah karena Yesul hanya bisa memanggil tim lain ke sana. Apa dengan membawa orang Yesul akan membereskan masalahnya? Yesul mengikuti Pak Cha membawa barang ke gudang. Dewa Cha tiba-tiba kakinya tersangkut kabel. Ia pun terpelanting dan menubruk Yesul hingga bibir mereka bersentuhan. Yesul mendapat penglihatan. Yesul merasa belum pernah melihat yang seperti itu. Indra keenamnya melihat yang tak seharusnya